teman-teman mahasiswa yang berbahagia, kelanjutan dari pelepasan aset akan kita bicarakan terkait dengan pertukaran aset, baik itu nanti sejenis maupun tidak sejenis. Nah, di mana ketika aset tidak produktif, sudah tidak mempunyai daya dukung untuk perolehan akan pendapatan dan laba nantinya, ada 3 kemungkinan tadi ya yang sudah kita bahas di video sebelumnya, dengan cara dibuang, dengan cara dijual, dengan cara yang ketiga dengan cara ditukar tambah. Nah, di sini akan kita bahas bagaimana ketika aset itu dilepas dengan cara ditukar tambah, baik itu nanti aset sejenis maupun tidak sejenis. Nah, sehingga ketika pertukaran aset itu terjadi atau ada terjadi transaksi pertukaran aset, maka nilai tukar tambah itu nanti dinilai dari peralatan lama yang hitung sebagai pengurang dari harga beli aset baru nantinya ya. Jadi sehingga nilai aset lama itu nanti akan dihitung sebagai pengurang dari aset baru atau aset yang ditukar tambahkan itu sendiri. Nah, ketika nanti nilai tukar tambah lebih besar dari nilai buku, maka muncul keuntungan. Jadi ketika nilai tukar tambah kok lebih besar dari nilai buku, maka ada keuntungan. Tetapi ketika nilai tukar tambah itu berbeda dengan nilai buku atau tidak lebih kecil dari nilai buku, muncul kerugian. Nah, sehingga nanti ketika muncul kerugian ini dicatat dan diungkapkan nanti di dalam statement keuangan. Tetapi ketika keuntungan itu tidak dicatat atau tidak diungkapkan. Nah, ini contoh dari pertukaran aset di mana harga perolehan peralatan baru itu 5 juta. Ternyata dalam pengadaan peralatan baru itu 5 juta. Nah, harga aset lama 4 juta. Ini sudah disusutkan ya sampai dengan akumulasi penyusutan adalah 3.200.000, sehingga di sini diketahui nilai buku untuk peralatan ini sebesar 800.000. Nah, dari harga perolehan untuk aset lama atau peralatan lama dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar 3.200.000, maka ketemulah nilai buku. Nah, bagaimana untuk mensimulasikan dari kasus tadi bahwa ketika memperoleh laba atau memperoleh keuntungan terkait dengan pertukaran aset ya, di sini nilai tukar tambahnya diketahui 1.100.000. Nah, sehingga nanti kas yang akan dikeluarkan atau dibayarkan itu sebesar 3.900.000. Dari mana? Dari harga aset baru. Ini bukan 5.000 tapi kurang nolnya 3 ya. Jadi kas yang dibayarkan itu diperoleh dari aset baru dengan nilai tukar tambahnya di sini ya 1.100.000. Nah, nilai tukar tambahnya diketahui bahwa 1.100.000. Tadi diketahui nilai bukunya adalah 800. Karena nilai tukar tambahnya lebih tinggi dari nilai buku, maka keuntungan yang diperoleh. Jadi harga peralatan baru itu sebenarnya 4.700.000. Ketika ini disimulasikan dari pengeluaran seharusnya. Kalau seharusnya tadi bahwa nilai peralatan baru itu 5 juta terteranya. Nah, ketika sisa terutang plus nilai buku itu muncul peralatan baru sebesar 4.700.000 karena memang ada keuntungan ketika tukar tambah dengan peralatan barunya. Nah, di sini akan dilakukan pencatatan ya ketika aset tetap yang berbeda. Misalnya tadi peralatan ditukar dengan mesin ya, katakanlah mesin tadi harganya 5.000. Berarti akumulasi penyusutan peralatan 3.200.000 pada mesin. Kalau tadi peralatan baru ya peralatan baru gitu ya. Misalnya ini ditukar dengan aset
yang berbeda, peralatan ditukar dengan mesin. Nah, sehingga mesinnya 5 juta, kas yang harus dibayarkan 3.900.000, peralatan yang harus dikeluarkan nantinya dari laporan posisi keuangan 4 juta, keuntungan atas pertukaran 300 ya, 300, sehingga pencatatan pertukaran aset dengan aset yang berbeda. Nah, bagaimana kalau ditukar dengan aset yang sama? Ya, di sini bukan mesin lagi nggih, peralatan nggih, itu salah ketik aja. Nah, tadi sudah kita hitung ya, akumulasi penyusunan peralatan 3.200.000, peralatan baru 4.700.000. Seharusnya harganya tadi kan 5 juta ya, 5 juta karena memang ketika ditukar dengan peralatan yang sejenis, maka keuntungan itu seolah-olah tidak diakui ya, karena sudah melekat di sini ya, sebagai pengurang dari hasil atau dari harga peralatan barunya. Nah, di sini seharusnya peralatan baru pada kas yang dikeluarkan 3.900.000, peralatan lama ya 4 juta. Nah, ini ketika melepas mesin dengan cara ditukar, baik itu ditukar sejenis maupun tidak sejenis, tetapi mengalami keuntungan. Nah, bagaimana ketika aset itu ditukar mengalami kerugian? Nah, tentunya nilai tukar tambahnya lebih kecil dari nilai buku, sehingga muncul kerugian. Nah, misalnya nilai tukar tambahnya 2 juta. Nah, sehingga kalau kita melihat kasus di sini bahwa harga peralatan baru 10 juta, harga peralatan lama 7 juta, akumulasinya 4.600.000. Sehingga diketahui nilai bukunya 2.400.000. Nah, namun ditukar tambahnya dengan 2 juta, sehingga apa? Mengalami kerugian karena nilai tukar tambahnya lebih kecil dari nilai buku. Nilai bukunya adalah 2.400.000, sehingga muncul kerugian sebesar 400.000. Nah, ketika itu dilakukan pencatatan ya, tanggal 12 Desember, di mana peralatan ditukar mengalami kerugian, ya akumulasi penyusutan peralatan 4.600.000, peralatan baru 10 juta, kerugiannya adalah 400.000, kas 7 juta, pada peralatan 8 juta. Tentunya di sini peralatan lama ya, sesuai dengan kasus tadi. Demikian untuk pertukaran mesin atau pertukaran aset, di mana bisa sejenis maupun tidak sejenis. Ketika melepas aset dengan cara ditukar akan mengalami dua kemungkinan tadi ya, untung atau rugi. Ketika untung, nilai tukar tambahnya lebih besar, ketika rugi ya nilai tukar tambahnya lebih kecil dari nilai buku. Terima kasih atas perhatiannya.